Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda sudah berbagi setumpuk sumber yang luar biasa soal gimana para wirausahawan di seluruh dunia lagi nulis ulang aturan main Silicon Valley. Tapi setelah baca semua itu, ada satu pertanyaan besar yang terus kepikiran. Apa tuh? Terus kita yang bukan pendiri startup ini perannya apa? Apa kita cuma bisa jadi penonton aja gitu? Pertanyaan bagus. Nah, pertanyaan itu nyambung banget ke fokus kita hari ini, yang terinspirasi dari bab 12 sumber Anda, judulnya Butuh Seluruh Desa. Yup, it takes a village. Idenya sederhana tapi kuat. Membangun ekosistem inovasi yang sehat, itu bukan cuma kerjaan para pendiri jenius di garasi. Ini kerjaan gotong royong, kerjaan satu kampung. Tepat sekali. Ini soal mengubah cara pandang kita. Ekosistem inovasi itu bukan kayak hutan yang tumbuh sendiri secara alami. Sama sekali bukan. Oke. Ekosistem itu lebih mirip taman yang dirancang, dirawat, dan dipupuk dengan sengaja. Jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba bongkar peran setiap pemainnya. Semua pemainnya ya? Semua. Pemerintah, investor, perusahaan raksasa, kampus, sampai ya individu. Dalam menciptakan lahan subur di mana ide-ide gila bisa tumbuh. Misi kita, memetakan peran-peran itu, jadi Anda bisa lihat di mana posisi Anda di dalam desa ini. Oke, ayo kita bongkar satu persatu. Biar pondasinya kuat, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Kenapa sih jaringan atau desa ini sebegitu pentingnya? Kenapa para inovator nggak bisa sukses sendirian aja? Pertanyaan fundamental. Sumber Anda merujuk pada beberapa pemikiran besar yang jadi dasarnya. Pertama, ada teori klaster dari Michael Porter. Michael Porter, oke. Gampangnya gini, inovasi itu meledak ketika ada kepadatan. Kepadatan pemain yang beragam. Ada pemasok, ada pemerintah, bahkan ada pesaing. Semuanya dalam satu lokasi geografis. Mereka saling lirik, saling pacu, dan tanpa sadar saling mendorong untuk jadi lebih baik. Jadi kayak masuk ke sasana tinju yang isinya juara semua. Mau nggak mau kita jadi ikut latihan lebih keras kan? Persaingan sehat yang terkonsentrasi di satu tempat. Persis. Lalu ada ide kedua yang menarik dari Annalee Saxenian. Dia meneliti kenapa Silicon Valley bisa menyalip Route 128 di Boston, yang dulu notabene adalah pusat teknologi utama. Oh, saya pernah dengar soal ini. Jawabannya bukan karena teknologinya lebih canggih, tapi karena budayanya. Di Silicon Valley, informasi itu mengalir secara horizontal, antar perusahaan. Horizontal? Orang-orang yang ngobrol di kedai kopi, bertukar ide, bahkan kalau pindah kerja ke perusahaan sebelah, ilmunya ikut terbawa. Jadi informasinya nggak kaku dari atas ke bawah, tapi lebih cair kayak air yang nemuin jalannya sendiri. Sementara di Route 128 mungkin lebih tertutup, kayak pipa-pipa terpisah yang nggak nyambung. Analogi yang pas sekali. Aliran bebas itulah yang menciptakan efek jaringan yang luar biasa kuat. Oke. Terakhir, ada konsep creative class dari Richard Florida. Intinya, para inovator dan pekerja kreatif itu nggak cuma cari gaji gede. Oh ya? Mereka mau tinggal di tempat yang toleran, yang menerima ide-ide baru dan cara berpikir yang aneh. Ketika komunitas kayak gini mencapai jumlah tertentu, masa kritis, tempat itu bakal punya keunggulan jangka panjang yang susah banget ditiru pesaingnya. Oke, saya mulai nangkap benang merahnya. Jadi kalau digabungin, resep rahasia sebuah ekosistem inovasi itu ada 3. Yap. Pertama, butuh kepadatan pemain yang saling memacu. Kedua, butuh aliran informasi yang bebas hambatan. Dan ketiga, butuh budaya yang terbuka dan toleran. Tepat. Ini bukan sekedar punya banyak perusahaan teknologi, tapi soal menciptakan atmosfernya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Gimana? Kalau kita udah tahu resepnya, gimana cara kita memasak atau merekayasa ketiga hal itu secara sengaja? Mari kita masuk ke langkah-langkah praktisnya. Sumber Anda ngasih beberapa rekomendasi yang sangat konkret. Kita bisa kelompokkan jadi beberapa area. Kita mulai dari yang cakupannya paling luas dulu ya, pola pikir. Tentu. Area pertama adalah membina pola pikir global. Ini fondasi dari segalanya. Salah satu cara paling efektif adalah mendorong penyerbukan silang atau cross-pollination. Penyerbukan silang, maksudnya kita harus secara aktif mencampur ide dari luar dengan ide dari dalam. Tepat. Caranya ada 2 arah. Pertama, kirim talenta lokal keluar. Sumber Anda menunjukkan korelasi kuat antara pertumbuhan PDB dengan jumlah mahasiswa yang belajar di luar negeri. Wah, menarik. Lihat saja Tiongkok dan Vietnam.
Pertumbuhan ekonomi mereka yang pesat itu sejalan dengan gelombang mahasiswa yang mereka kirim ke berbagai universitas top dunia. Mereka pulang bawa ilmu, jaringan, dan cara pandang baru. Tapi kan ada resiko ya. Gimana kalau mereka nggak mau pulang? Itu kan namanya brain drain. Nah, ini dia pergeseran paradigmanya. Sekarang orang lebih suka menyebutnya brain circulation atau sirkulasi talenta. Sirkulasi talenta? Mungkin mereka nggak langsung pulang, tapi mereka bisa jadi jembatan, jadi investor, atau jadi mitra bagi startup di negara asalnya. Arah kedua adalah sebaliknya, tarik talenta global untuk datang. Program seperti startup Chile atau startup Brazil itu contoh bagus. Oh, yang mereka kasih pendanaan itu ya? Betul. Mereka pada dasarnya bilang, "Hai para wirausahawan dunia, datanglah ke sini, kami kasih visa, pendanaan awal, dan ruang kerja. Syaratnya cuma satu, berinteraksilah dengan komunitas lokal kami." Jadi menciptakan arus dua arah yang saling menguntungkan. Ini nyambung ke poin berikutnya yang menurut saya sangat kuat di sumber Anda, soal pentingnya mendukung imigrasi. Ya, dan datanya benar-benar membuka mata. Di Amerika Serikat saja, lebih dari separuh unicorn, perusahaan bernilai di atas $1 miliar, itu didirikan oleh setidaknya satu imigran. Setengahnya. Lebih dari setengah. Dan seperempat dari seluruh kegiatan kewirausahaan di sana itu digerakkan oleh imigran. Angka yang luar biasa. Gila. Itu artinya kalau Amerika menutup pintu bagi imigran, mereka sama saja memotong separuh potensi inovasi masa depan mereka. Ini menunjukkan betapa sengitnya persaingan global untuk mendapatkan talenta. Sangat sengit. Sumber Anda bahkan ngasih contoh yang menggelitik. Ada papan reklame yang dipasang di Silicon Valley, bunyinya, punya masalah visa H1B, pindahlah ke Kanada. Serius? Serius. Ini bukan lagi sekedar kebijakan. Ini sudah jadi strategi marketing sebuah negara untuk menarik talenta terbaik. Sampai ada perusahaan modal ventura kayak Unshackled Ventures yang fokusnya cuma satu, berinvestasi pada startup yang didirikan oleh imigran. Wow. Mereka melihat ini bukan sebagai isu sosial, tapi sebagai peluang pasar yang sangat besar. Oke, jadi pola pikir global dan sirkulasi talenta sudah jadi fondasi. Sekarang orang-orangnya udah ada. Gimana caranya biar mereka makin pintar dan siap tempur? Ini soal sumber daya manusianya kan? Betul. Kita masuk ke area kedua, membangun modal manusia. Ini dimulai dari hal yang paling mendasar, pendidikan dan pelatihan. Oke. Ekosistem yang baik itu secara aktif mendukung universitas dan coding bootcamp lokal. Kalau biayanya jadi masalah, disinilah peran pemerintah atau filantropi bisa masuk untuk memberi subsidi. Contohnya ada? Ada. Contoh nyata dari sumber Anda itu Hotels.ng di Nigeria. Mereka sadar susah cari developer bagus. Jadi daripada cuma mengeluh, mereka bikin program pelatihan sendiri yang disubsidi. Jadi mereka nggak nunggu talenta jatuh dari langit, tapi secara proaktif menanam talenta itu sendiri. Tapi apakah itu nggak cuma menguntungkan perusahaan itu aja? Gimana dampaknya buat ekosistem yang lebih luas? Pertanyaan bagus. Awalnya mungkin untuk kebutuhan mereka sendiri. Tapi lulusan program itu kan nggak selamanya kerja di sana. Iya juga ya. Mereka bisa pindah, bisa bikin startup sendiri. Yang dilakukan Hotels.ng adalah menciptakan sebuah talent pool atau kolam talenta yang lebih besar, yang pada akhirnya bisa dinikmati oleh semua pemain di ekosistem Nigeria. Masuk akal. Selain pelatihan teknis, ada lagi yang nggak kalah penting, mentorship yang terstruktur. Ini penting banget sih. Punya mentor itu kayak punya peta dan kompas di tengah hutan belantara. Bisa menghemat waktu dan kesalahan bertahun-tahun. Tepat. Dan ini nggak bisa cuma untung-untungan. Perlu ada program yang sengaja mempertemukan wirausahawan pemula dengan para ahli yang sudah makan asam garam. Seperti apa contohnya? Organisasi global seperti Endeavor itu jagonya dalam hal ini. Ada juga contoh yang lebih spesifik seperti RippleWorks. Mereka seperti mak comblang profesional. Mak comblang? Iya. Misalnya ada startup bernama Zola yang butuh bantuan soal layanan pelanggan. RippleWorks menghubungkan mereka dengan seorang eksekutif top dari perusahaan besar yang ahli di bidang itu untuk jadi mentor. Sangat tertarget. Oke, jadi kita sudah punya orang-orang dengan pola pikir global, talenta yang terus diasah, dan mentor yang membimbing. Tapi mereka semua kan butuh sumber daya untuk bergerak. Ujung-ujungnya kita bicara soal uang. Selalu soal uang. Apakah solusinya sesederhana kucurkan saja lebih banyak modal ventura? Nah, disinilah banyak ekosistem yang salah langkah. Ini bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Area ketiga adalah menyediakan modal dengan cerdas.
modal dengan cerdas. Investor memang punya peran penting. Misalnya, dengan menyoroti potensi di luar pusat-pusat teknologi yang sudah mapan. Contohnya, tour Rise of the Rest di Amerika, di mana investor sengaja keliling ke kota-kota lapis kedua untuk mencari permata tersembunyi. Dan ini bukan cuma tugas investor tradisional, kan? Sumber Anda menyoroti peran perusahaan-perusahaan besar yang seringkali cuma duduk di atas tumpukan uang tunai. Tepat sekali. Angkanya fantastis. Di Amerika saja, perusahaan-perusahaan publik itu punya cadangan uang tunai lebih dari 1,9 triliun dolar. Triliun. Triliun. Bayangkan kalau mereka menyisihkan, katakanlah 1% saja dari dana itu untuk diinvestasikan kembali ke startup di komunitas lokal mereka. Dampaknya bisa luar biasa besar. Tapi di sini ada peringatan keras dari sumber Anda, kan? Soal bahaya menenggelamkan ekosistem dengan modal. Ini kedengarannya agak aneh. Kok bisa terlalu banyak uang malah jadi masalah? Ini poin yang sangat krusial. Terlalu banyak uang yang datang terlalu cepat, itu bisa jadi racun. Racun, kenapa? Karena itu merusak mentalitas unta yang justru jadi kekuatan para inovator di luar Silicon Valley. Mentalitas unta. Iya, mentalitas unta itu soal membangun bisnis yang tangguh, hemat, dan fokus pada keberlanjutan. Ketika uang terlalu mudah didapat, para pendiri jadi malas, mereka mulai membakar uang untuk pertumbuhan semu, Oke. merekrut orang yang tidak perlu dengan gaji selangit, dan melupakan fundamental bisnis. Akhirnya, yang tercipta adalah ekosistem yang rapuh, penuh dengan startup bonsai yang cantik tapi gampang mati, bukan pohon beringin yang akarnya kuat. Poin yang sangat kuat. Jadi modalnya harus cerdas dan tepat waktu, bukan asal guyur. Oke, kita sudah bahas orang, keahlian, dan uang. Tapi ada satu lagi penghalang yang sering jadi momok bagi para inovator. Tembok birokrasi dan regulasi. Gimana peran pemerintah di sini? Ini area keempat dan mungkin yang paling bisa mengubah permainan. Menyediakan infrastruktur dan regulasi yang mendukung. Salah satu ide paling revolusioner adalah fleksibilitas regulasi. Fleksibilitas regulasi? Daripada pemerintah mencoba mengatur setiap detail dari teknologi baru yang bahkan mereka belum pahami, mereka bisa menciptakan apa yang disebut innovation sandbox. Kotak pasir untuk inovasi. Maksudnya tempat bermain yang aman? Persis. Ini adalah sebuah lingkuran terkontrol di mana startup bisa bereksperimen dengan ide-ide radikal mereka tanpa takut langsung melanggar hukum. Regulator mengawasi, belajar, dan baru membuat aturan main setelah mereka paham betul cara kerjanya. Ada contohnya di dunia nyata? Ada, dan contohnya kelas dunia, Rwanda. Mereka secara sadar memposisikan diri sebagai laboratorium bagi dunia. Laboratorium? Betul. Mereka mengundang startup global seperti Zipline yang pakai drone untuk mengirim darah dan obat-obatan, dan Babylon Health, platform kesehatan digital, untuk meluncurkan produk mereka pertama kali di sana. Dan hasilnya? Hasilnya, Rwanda jadi pemimpin di bidang teknologi drone medis, bukan dengan menciptakan teknologinya, tapi dengan menyediakan regulasi yang memungkinkan. Tunggu dulu, ini menarik beronglek, jadi Rwanda menyediakan semacam taman bermain yang aman. Lalu kalau kita lihat contoh lain dari sumber Anda, Aadhaar di India. Itu seperti menyediakan balok-balok Lego dasarnya untuk semua orang. Gratis! Ya, betul sekali. Kalau dua ide ini digabungkan, kita bisa menciptakan semacam laboratorium nasional untuk teknologi masa depan. Apakah kesimpulan saya terlalu jauh? Sama sekali tidak. Justru itu inti dari inovasi tingkat negara. Aadhaar itu contoh infrastruktur horizontal yang jenius. Jeniusnya di mana? Sebelum ada Aadhaar, tugas paling dasar seperti verifikasi identitas atau membuka rekening bank itu sangat sulit dan mahal bagi startup. Pemerintah India kemudian datang dan berkata, "Oke, kami akan selesaikan masalah ini untuk semua orang." Oke. Mereka membuat sistem identitas digital berbasis biometrik untuk 1,3 miliar penduduk. Ini adalah barang publik digital. Setelah fondasi ini ada, ribuan startup fintech bisa tumbuh di atasnya dengan sangat cepat karena salah satu rintangan terbesar sudah dihilangkan oleh negara. Jadi, kombinasi mautnya adalah regulasi yang fleksibel seperti sandbox di Rwanda dan fondasi infrastruktur digital yang kokoh seperti Aadhaar di India. Satu memberi kebebasan, satu lagi memberi kemudahan. Luar biasa.
Setelah kita membahas semua ini, pola pikir global, talenta, modal cerdas, dan infrastruktur pendukung, pertanyaan besarnya adalah, apakah tujuan akhir dari semua ini adalah agar setiap kota di dunia menjadi Silicon Valley berikutnya? Justru kebalikannya. Dan ini adalah poin terakhir yang mungkin paling penting dari sumber Anda. Bermainlah sesuai kekuatan unik daerah masing-masing. Kesalahan terbesar yang dilakukan banyak kota adalah mencoba meniru Silicon Valley secara membabi buta. Padahal, teknologi sekarang sudah bersifat horizontal. Horizontal artinya? Artinya, teknologi bukan lagi sebuah industri terpisah, tapi sudah menyatu ke dalam setiap industri yang ada. Maksudnya nggak perlu lagi ada kota teknologi, karena setiap kota sekarang adalah kota teknologi dalam bidangnya masing-masing. Tepat. Jadi, ekosistem harus dibangun di atas DNA atau keahlian yang sudah ada di wilayah itu. Sumber Anda memberikan contoh yang sangat jelas. Seperti apa? London bisa jadi pemimpin global di bidang fintech bukan karena kebetulan. Itu karena London sudah ratusan tahun menjadi pusat keuangan dunia. Bener juga ya. Mereka nggak coba-coba bikin media sosial untuk menyaingi TikTok. Mereka menggabungkan kekuatan lama mereka di bidang keuangan dengan teknologi baru. Contoh lain, Columbus, Ohio. Mereka tidak mencoba menjadi pusat kecerdasan buatan, tapi mereka menjadi pusat inovasi di bidang pertanian dan manufaktur. Dua hal yang memang sudah menjadi kekuatan mereka sejak dulu. Jadi mereka fokus di agri-tech dan sejenisnya ya? Betul, mereka membuat teknologi untuk traktor pintar, bukan mobil otonom. Jadi kuncinya bukan meniru, tapi berinovasi secara otentik. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan fotokopian dari tempat lain. Ini mengubah cara pandang secara total. Wah, jadi semakin jelas ya. Membangun ekosistem inovasi itu benar-benar butuh kerja bareng satu desa. Ini bukan lari sprint, tapi lari maraton. Maraton yang sangat panjang. Sebuah upaya kolaboratif jangka panjang yang butuh peran dari semua orang, mulai dari pembuat kebijakan yang berani membuat kotak pasir regulasi, universitas yang melatih talenta relevan, sampai perusahaan besar yang mau berinvestasi kembali ke komunitasnya. Betul sekali. Para wirausahawan sehebat apapun mereka, tidak akan bisa melakukannya sendirian. Setiap bagian dari ekosistem, bahkan yang kelihatannya kecil, punya peran yang sangat penting untuk dimainkan dalam menciptakan lingkungan di mana ide-ide besar bisa lahir, diuji, dan pada akhirnya tumbuh menjadi sesuatu yang mengubah dunia. Diskusi ini meninggalkan satu pemikiran penutup untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Coba lihat komunitas Anda sendiri, kota Anda, industri tempat Anda bekerja. Siapa pemain yang perannya masih kurang? Siapa penduduk desa yang selama ini hanya diam padahal punya potensi besar? Dan, yang lebih penting, satu langkah kecil apa yang bisa diambil besok untuk mulai membangun desa inovasi yang lebih kuat, tepat di tempat Anda berpijak sekarang.